Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 farmakologi dalam keperawatan akan membahas konsep dasar dan penanganan keracunan gas CO, SO2, SOX, serta gas HC. Berikut adalah nama dan NIM dari kelompok 2. Baik, selanjutnya materi yang pertama adalah gas CO. Gas CO atau biasa disebut karbon monoksida merupakan molekul yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. CO ini biasanya terdapat di atmosfer pada konsentrasi sekitar 0,03 sampai 0,20 bagian per juta. Gas CO didapat dari sumber alam atau antropogenik, terutama dengan melakukan pembakaran bahan bakar fosil dan biomasa yang tidak sempurna. Sering juga muncul setelah pembakaran yang tidak mencukupi dalam mesin mobil dan kompor gas. Tingkat merusaknya CO atau yang bisa disebut toksisitas CO sebagian besar disebabkan oleh kemampuannya untuk berdifusi ke dalam eritrosit dan meningkat ke hemoglobin, di mana CO memiliki afinitas hampir 200 kali lipat lebih tinggi daripada oksigen itu sendiri. Untuk penyebab keracunan gas CO, oksigen dan CO bersaing untuk meningkatkan hemoglobin, yaitu ketika CO membentuk karboksihemoglobin atau COHB dalam tubuh manusia dengan mengikat hemoglobin dengan kemurnian 200 kali lebih besar daripada oksigen. Hal tersebut dapat mencegah transportasi oksigen dari hemoglobin, menyebabkan hipoksia pada jaringan dan menunjukkan efek keracunan. Untuk tingkat keparahan dari gejala konvensional itu ditentukan oleh nilai paparan CO serta tingkat konsekuensinya. Baik, untuk tanda-tanda dan gejala dari gas CO ini sebenarnya tidak terlalu spesifik, namun tetap dapat diidentifikasi, misalnya dengan adanya eksposur ringan dan eksposur berat. Pada eksposur ringan, gejala yang terjadi adalah sakit kepala, pusing, nyeri otot, dan efek neuropsikologis. Kemudian untuk eksposur berat dapat menyebabkan kebingungan dan kematian. Selain itu juga terjadi gejala sisa neurologis yang dapat menyebabkan cacat seumur hidup. Baik, untuk klasifikasi gas CO, karbon monoksida atau CO tersusun dari satu atom karbon yang secara kovalen berikatan dengan satu atom oksigen. Dalam ikatan tersebut terdapat dua ikatan kovalen dan satu ikatan kovalen koordinasi antara atom karbon dan oksigen. Gas CO ini sangat mudah terbakar dan terciptanya pun ketika pembakaran tersebut. Walaupun gas CO ini merugikan, tetapi juga penting dalam teknologi, apalagi zaman sekarang, sehingga banyak metode yang dikembangkan untuk memproduksi gas CO tersebut. Di antaranya adalah yang pertama gas produser, terbentuk karena pembakaran karbon dioksigen pada temperatur tinggi ketika terdapat karbon yang lebih. Yang kedua adalah gas sintetik atau gas air, diproduksi melalui reaksi endotermik uap air serta karbon. Baik, untuk patofisiologis keracunan gas dapat terjadi ketika terdapat proses pembakaran menyerap banyak oksigen di mana di dalam ruangan yang sempit terlebih lagi ventilasi yang kurang. Maka seseorang akan menghirup udara dengan konsentrasi oksigen yang rendah yaitu sekitar 10-13%. Menurunnya fraksi oksigen yang diinspirasi akan menyebabkan hipoksia. Kemudian akan menyebabkan turunnya kapasitas transportasi oksigen dalam darah oleh hemoglobin dan penggunaan oksigen di tingkat seluler. Gas ini akan mengganggu organ tubuh, terutama organ otak dan jantung. Untuk hipoksia sendiri itu terjadi karena injuri reperfusi, di mana peroksida lipid dan pembentukan radikal bebas yang mampu menyebabkan mortalitas serta morbiditas. Nah, kemudian CO tersebut mengikat hemoglobin secara reversibel yang menyebabkan anemia relatif. Nah, selain hal tadi, CO mengikat mioglobin jantung lebih kuat daripada mengikat hemoglobin yang dapat menyebabkan depresi miokardium dan hipotensi yang menyebabkan hipoksia jaringan. Terkadang keadaan klinis sering tidak sesuai dengan kadar HbCO yang dapat menyebabkan kegagalan respirasi di tingkat seluler. Selain mioglobin CO yang mengikat sitokrom C dan P450 yang daya ikatnya lebih lemah dari oksigen, diduga dapat menyebabkan defisit neuropsikiatris. Baik, selanjutnya untuk manifestasi klinis keracunan CO ini, yang pertama adalah timbulnya rasa lemah, sakit kepala, nausea atau mual, timbulnya rasa cemas, serta kesulitan dalam berpikir. Selain beberapa hal tersebut, terkadang pasien juga mengalami nistagmus serta ataksia. Kemudian pada masalah keracunan gas CO akut, dapat ditemukan juga edema cerebri.
Keracunan gas CO ini juga dapat mengakibatkan hidrosefalus akut atau menumpuknya cairan di dalam rongga jauh di dalam otak. Baik, untuk penata laksanaan keracunan gas CO ini, terdapat perawatan pasien sebelum tiba di rumah sakit dan perawatan pasien di UGD. Untuk yang pertama adalah perawatan pasien sebelum tiba di rumah sakit. Yang pertama dilakukan adalah memindahkan pasien dari paparan gas CO, serta memberikan terapi oksigen dengan masker non-rebreathing. Kemudian apabila terjadi penurunan kesadaran, maka perlu untuk melakukan intubasi. Dalam kasus ini perlu untuk melakukan kecurigaan terhadap peningkatan kadar HbCO. Setelah itu melakukan pemeriksaan dini darah yang dapat memberikan korelasi lebih akurat antara kadar HbCO dan status klinis pasien. Walaupun dilakukan pemeriksaan tersebut, tetapi jangan pernah menunda untuk memberikan oksigen pada pasien. Kemudian apabila memungkinkan, perkirakan juga beberapa lama pasien mengalami paparan gas CO. Kemudian untuk perawatan pasien di UGD, ketika sampai di UGD, beri pasien oksigen 100% sampai pasien tidak menunjukkan gejala keracunan serta kadar HbCO menurun hingga di bawah 10%. Tetapi apabila pasien mengalami gangguan jantung dan paru, maka sebaiknya HbCO itu diturunkan hingga di bawah 2%. Nah, apabila pasien tidak membaik selama 4 jam setelah pemberian oksigen, dengan tekanan nomobarik serta kadar HbCO pasien di atas 40% atau terdapat gangguan kardiovaskuler serta neurologis, maka pertimbangkan untuk segera membawa atau merujuk pasien ke unit terapi oksigen hiperbarik. Kemudian jika terdapat edema cerebri pada pasien, diperlukan monitoring tekanan intrakranial dan tekanan darah yang ketat. Sebenarnya pada umumnya itu asidosis atau penumpukan asam dalam darah akan membaik dengan memberikan terapi oksigen. Nah, selain dua hal tadi, untuk penata laksanaan keracunan gas CO ini juga terdapat pemberian terapi HBO. Apabila dijelaskan secara teori, alasan HBO digunakan digunakan untuk terapi keracunan CO yang pertama adalah O2 bertekanan tinggi mampu mengurangi kadar HbCO dengan cepat di dalam darah. Yang kedua adalah meningkatkan transportasi oksigen intraseluler serta mengurangi aktivitas daya adesi neutrofil. Dan yang terakhir adalah dapat mengurangi peroksidase lipid. Tapi walaupun demikian, masih terdapat kontroversi mengenai HBO ini dalam penata laksanaan keracunan gas CO. Kemudian untuk alasan sebenarnya dan utama pemakaian HBO ini adalah untuk mencegah defisit neurologis yang tertunda. Terdapat suatu penelitian yang dilakukan oleh perkumpulan HBO di Amerika yang menunjukkan kriteria pasien yang dapat diberikan HBO, yaitu pasien koma, riwayat kehilangan kesadaran, gambaran iskemia pada EKG, defisit neurologis vokal, tes neuropsikiatri yang abnormal, kadar HbCO di atas 40%, kehamilan dengan kadar HbCO lebih dari 25%, serta gejala yang menetap setelah pemberian oksigen nomobarik. Dengan hasil penelitian tersebut, maka memungkinkan sekali untuk memberikan HBO dalam kasus keracunan gas CO ini, sehingga untuk kontroversi mengenai HBO tadi mungkin saja dapat dihilangkan. Nah, untuk materi yang kedua adalah gas CO2. Definisi dari gas CO ini merupakan hasil pembakaran, fermentasi, dan respirasi metabolisme sel dalam tubuh, memiliki ciri berbentuk gas yang tidak berwarna dan juga tidak berbau. Untuk penyebab keracunan gas CO2 ini ada 5. Yang pertama adalah gagal napas akibat gangguan pada paru-paru seperti asma, penyakit paru obstruksi kronis, dan pneumonia. Yang kedua adalah penggunaan alat bantu napas berupa ventilator. Kemudian yang ketiga adalah efek samping obat-obatan. Keempat adalah hipotermia, dan yang terakhir adalah kebiasaan menyelam. Kemudian untuk patofisiologis keracunan ini dapat dibedakan menjadi 3 tingkat konsentrasinya. Pada konsentrasi 3% berdasarkan volume udara menyebabkan peningkatan tekanan darah dan denyut nadi. Kemudian pada konsentrasi 5% dapat menyebabkan stimulasi pusat pernafasan, pusing-pusing, kebingungan, dan kesulitan pernafasan. Kemudian untuk yang konsentrasi 8% dapat menyebabkan sakit kepala, keringatan, penglihatan buram, tremor, dan kehilangan kesadaran. Untuk manifestasi klinis keracunan CO2 ini, gejala yang muncul adalah sakit kepala yang terasa berat, tinnitus, nausea, otot-otot menjadi lemah, somnolensia hebat,
serta pernafasan cepat dan nadi cepat. Kemudian untuk penata laksanaan keracunan gas CO2 ini, yang pertama dilakukan adalah memindahkan korban dari lingkungan yang beracun. Kemudian longgarkan pakaian korban agar korban lebih mudah untuk bernapas. Lalu pastikan korban masih bernapas dan segera berikan oksigen murni. Kemudian korban harus istirahat dan usahakan tenang. Dan yang terakhir adalah segera bawa ke rumah sakit terdekat. Gas SOx atau gas belerang adalah gas yang terdiri dari unsur SO2 dan unsur SO3. Gas ini merupakan polutan hasil kegiatan emisi yang tidak bergerak seperti pada pembangkit listrik, cerobong asap, pembakaran sumber domestik, serta insinerator yang dapat menjadi sumber terjadinya pencemaran udara. Untuk penyebab keracunan dari gas SOx yaitu disebabkan oleh konsentrasi gas yang lebih dari 0,4 ppm yang dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan. Pada hal ini dapat dengan mudah berubah menjadi asam serta menyerang pada selaput lendir hidung, tenggorokan, hingga paru-paru. Yang kedua yaitu pada konsentrasi gas yang disebabkan dari ukuran kadar 1-2 ppm yang dapat menyebabkan iritasi pada orang yang sensitif pada serangan gas SOx. Yang ketiga yaitu terjadi apabila jika terkena paparan gas SOx yang dapat lebih lama akan mengakibatkan peradangan yang cukup serius, serta memiliki kelumpuhan sistem pernafasan, kerusakan dinding, epitelium, dan bahkan menyebabkan kematian. Untuk klasifikasi gas SOx dibagi menjadi dua, yaitu gas SO2 dan gas SO3. Pada gas SO2 atau gas sulfur dioksida adalah gas yang termasuk dalam SOx yang memiliki ciri-ciri bau yang tajam dan sukar untuk terbakar. Pada gas SO2 ini konsentrasinya sekitar 0,3 sampai 1 ppm pada udara yang dapat dideteksi oleh manusia ketika berpindah tempat. Pada gas SO2 ini dapat menyebabkan hujan asam, sehingga dapat mengakibatkan pengasaman pada badan air yang dapat membawakan dampak buruk pada ekosistem udara. Untuk yang selanjutnya yaitu gas SO3. Gas SO3 atau gas sulfur trioksida adalah gas yang termasuk dalam gas SOx juga. Gas ini memiliki ciri yang sangat reaktif dan mudah sekali untuk bereaksi dengan uap air yang terdapat pada udara juga dan membentuk asam sulfat. Pada gas SO3 ini sulfur trioksidanya sangat reaktif seperti pada korosi dan proses kimiawi lainnya. Untuk proses pembentukan gas SO3 sendiri terbentuk pada hasil pembakaran. Pada pembakaran gas SO3 terbentuk lebih sedikit dibandingkan dengan gas SO2 sehingga disebabkan adanya faktor yang dapat menghambat proses pembentukan seperti kecepatan reaksi dan konsentrasi gas SO3. Patofisiologi keracunan gas SOx yaitu disebabkan oleh 3 faktor, yaitu pembakaran bensin, gunung berapi, dan pabrik asam sulfat. Pada patofisiologi keracunan gas SOx dapat menyebabkan iritasi sistem pernapasan. Iritasi sistem pernapasan sendiri yaitu terjadi di tenggorokan dengan kadar SO2 sebesar 5 ppm atau lebih, dan bahkan beberapa individu sendiri juga sangat sensitif terhadap kadar 1-2 ppm. Sehingga gas SO2 atau SO2 ini dianggap sebagai pencemaran yang berbahaya bagi kesehatan terutama pada sistem pernafasan manusia, yaitu kardiovaskuler. Pada individu ini dapat memiliki gejala yang sangat sensitif terhadap dengan gas SO2 meskipun kadarnya yang relatif rendah. Untuk manifestasi klinis keracunan gas SO2 yaitu dapat dilihat dari adanya sesak napas, mual, pusing, pandangan tidak jelas, hingga kehilangan kesadaran, iritasi mata, hidung dan tenggorokan, bahkan keluarnya cairan dari hidung sehingga menyebabkan rasa tersedak di tenggorokan, sulit bernafas, dan nyeri dada. Untuk penata laksanaan keracunan yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama, penanganan pertama pada sebelum dibawa ke rumah sakit. Yang kedua yaitu setelah sampai di rumah sakit. Untuk penanganan pertamanya, pasien yang terkena paparan sinar gas SOx yaitu harus mencari udara yang segar dan dijauhkan dari kontaminasi gas belerang pada area yang terdapat gas belerangnya. Setelah itu dilakukan CPR apabila perlu jika orang tersebut tidak respon atau berhenti bernafas atau kesulitan bernafas.
Sementara setelah sampai di rumah sakit, orang tersebut dapat diberikan dengan pertolongan pemberian oksigen, sehingga keracunan ringan tersebut dapat terobati apabila pasien dapat memperoleh oksigen dengan baik. Untuk yang selanjutnya yaitu gas HC atau gas hidrokarbon. Gas hidrokarbon sendiri adalah gas yang terdiri dari dua unsur, yaitu unsur hidrogen yang dilambangkan dengan huruf H dan unsur karbon yang dilambangkan dengan huruf C. Pada hidrokarbon sendiri terdapat wujud gas, wujud cair, wujud padat, dan wujud polimer. Pada wujud gas dapat dilihat pada metana dan propana, sedangkan wujud cairnya dapat dilihat dari bentuk heksana dan benzena. Untuk wujud padatnya dapat dilihat dari naftalena dan parafin, dan wujud polimer yaitu dapat dilihat dengan polietilena, polipropilena, dan polistirena. Untuk penyebab keracunan hidrokarbon sendiri yaitu terdapat 3 penyebab atau 3 faktor. Yang pertama yaitu aktivitas pengolahan minyak bumi yang tidak tepat atau kebocoran minyak bumi. Pada hal ini biasanya terjadi di daerah pesisir pantai yang disebabkan oleh tumpahan minyak yang berjajaran. Untuk solusinya adalah biasanya diberikan tanaman mangrove atau hutan mangrove di area sekitar pantai, sehingga ceceran minyak bumi tersebut dapat diserap oleh tanaman mangrove. Untuk yang kedua, yaitu asap kendaraan bermotor roda 2. Asap kendaraan bermotor roda 2 ini mengandung polisiklik aromatik hidrokarbon atau PAH. Pada asap kendaraan bermotor 2 dapat mengandung karsiogenik. Karsiogenik sendiri adalah gas yang dapat memicu timbulnya kanker apabila terhirup oleh manusia dan berada di dalam paru-paru. Pada umumnya, gas ini dapat ditemukan pada daerah industri besar dan daerah metropolitan. Gas ini berasal dari sumber pembakaran gas fosil, sehingga diperlukan adanya uji emisi untuk menghitung kadar gas hidrokarbon yang dapat mengakibatkan gangguan pernafasan. Yang ketiga yaitu keracunan obat-obatan seperti keracunan pestisida jenis insektisida. Pada kasus keracunan obat-obatan ini diperlukan adanya pemeriksaan laboratorium sehingga orang yang keracunan dapat tertolong dari keracunan pestisida. Biasanya pestisida hidrokarbon adalah pestisida yang tidak direkomendasikan untuk digunakan pada lahan pertanian karena pada jenis pestisida ini mengandung hidrokarbon yang lebih berbahaya ketimbang pestisida yang lain. Untuk klasifikasi gas hidrokarbon dibagi menjadi empat klasifikasi, yaitu hidrokarbon jenuh, hidrokarbon tak jenuh, hidrokarbon aromatik, dan hidrokarbon sikloalkana. Pada hidrokarbon jenuh adalah hidrokarbon yang memiliki rantai ikatan tunggal. Di sini rantai ikatan tunggal yang dimaksud adalah satu rantai ikatan. Dan hidrokarbon tak jenuh. Hidrokarbon tak jenuh ini memiliki 2 rantai ikatan atom karbon. Sementara yang ketiga yaitu hidrokarbon aromatik adalah hidrokarbon yang memiliki 1 cincin aromatik saja. Yang terakhir yaitu hidrokarbon sikloalkana adalah hidrokarbon yang memiliki 1 cincin karbon atau lebih. Di sini dapat dilihat bahwa perbedaan ikatan rantai karbonnya. Pada butana adalah ikatan hidrokarbon jenuh, yaitu hanya 1 rantai ikatan karbon. Sementara pada etena yaitu hidrokarbon tak jenuh yang memiliki 2 rantai ikatan karbon. Patofisiologi keracunan gas hidrokarbon dimulai dari proses menelan atau menghirup hidrokarbon di udara, kemudian mengalami batuk dan tersedak, sehingga adanya rasa seperti terbakar pada perut dan biasanya terjadi muntah-muntah atau mual. Apabila parunya terkena akan menyebabkan sianosis. Sehingga di sini ada gangguan gejala sistem saraf. Untuk manifestasi klinisnya yaitu dapat dilihat bahwa orang yang keracunan hidrokarbon dapat mengakibatkan kelelahan, leukoponia, anemia, efek karsiogenik, dan mutagenik. Sementara keracunan hidrokarbon sendiri didiagnosa berdasarkan gambar kejadian dan karakteristik bau yang ada. Misalnya pada bau minyak tanah pada nafas korban. Apabila anak kecil memiliki tampak sianosis, menahan napas dan batuk terus-menerus, kadang-kadang juga kesulitan nafas tidak terjadi hingga beberapa jam setelah hidrokarbon masuk ke paru. Pada hal ini dapat dilihat bahwa anak-anak sangat rentan dengan keracunan gas hidrokarbon.
Untuk penata laksanaan keracunan gas hidrokarbon, yaitu biasanya pakaian yang telah terkontaminasi oleh gas hidrokarbon harus dilepaskan dari tubuh kita dan setelah itu harus dicuci. Selain pakaian juga kita harus mencuci kulit yang telah terkontaminasi. Apabila korban sendiri telah berhenti batuk dan terdesak, mungkin masih bisa dirawat di rumah, yaitu rawat jalan setelah memeriksakan dirinya ke dokter terlebih dahulu dan dilakukan observasi di rumah sakit selama 6 hingga 8 jam. Apabila korban yang mengalami gangguan napas harus segera dirawat di rumah sakit. Karena jika tidak akan terjadi pneumonia atau pneumonitis akibat zat kimia, sehingga korban tersebut memerlukan oksigen yang lebih banyak. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.